Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat satu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kisah Zakaria adalah kisah yang begitu manusiawi. Ia adalah seorang imam yang saleh, setia mentaati hukum Tuhan, dan hidup benar di hadapan Allah. Namun ketika malaikat datang membawa kabar gembira bahwa doanya telah dikabulkan dan Elisabet istrinya yang mandul dan sudah lanjut usia akan melahirkan seorang anak, Zakaria malah ragu. Di hadapan altar, di tengah dupa persembahan, di tempat kudus, bahkan di hadapan malaikat Tuhan sendiri, Zakaria justru tidak percaya. Ia yang setiap hari berdoa kepada Allah, kini tidak mampu mempercayai jawaban dari Allah. Saudara-saudari, bukankah ini juga sering terjadi pada kita?
Kita berdoa, tetapi tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa menjawab. Kita memohon mujizat, tetapi dalam hati berkata, mustahil. Kita mengatakan Tuhan berkuasa atas segalanya, tetapi tetap hidup seolah-olah segalanya tergantung pada kemampuan kita sendiri. Saudara-saudari, Zakaria mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya soal doa yang rutin, melainkan kepercayaan yang hidup. Kita bisa menjadi seperti Zakaria, setia dalam praktek keagamaan, tetapi lemah dalam keyakinan ketika Allah benar-benar bertindak. Kita berdoa banyak, tetapi hati kita sering tertutup oleh logika manusia, usia, keadaan, kelemahan, dan keterbatasan. Saudara-saudari, alasan kita seringkali seperti alasan Zakaria. Ia berkata dalam hati, mana mungkin, aku sudah tua, istriku pun demikian. Ia membatasi kuasa Allah dengan ukuran manusia. Namun bukan Allah yang terbatas, kitalah yang sering membatasi Allah. Kita berkata, saya tidak mampu. Tuhan menjawab, aku tidak butuh kemampuanmu, hanya kesediaan. Kita berkata, saya sudah terlalu tua. Tuhan menjawab, Abraham pun tua, tetapi aku bekerja melalui dia. Kita berkata, saya orang berdosa. Tuhan menjawab, Petrus, Paulus, dan Maria Magdalena juga berdosa. Namun aku memanggil mereka untuk menjadi saksi kasih-Ku. Saudara-saudari, Allah selalu memakai orang-orang yang tampak mustahil, karena justru di dalam kelemahan mereka lah kuasanya nyata. Apakah alasan kita untuk tidak percaya? Apakah kita terlalu sibuk, terlalu takut, terlalu lelah, atau terlalu yakin bahwa kita tahu apa yang mungkin dan tidak mungkin bagi Tuhan? Namun yang paling indah dari kisah ini adalah bahwa Allah tetap melanjutkan rencananya. Meskipun Zakaria ragu, Allah tidak membatalkan karya keselamatannya. Ia tetap mengaruniakan Yohanes Pembaptis kepada dunia. Zakaria memang menjadi bisu untuk sementara waktu, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Allah menumbuhkan iman di dalam keheningan. Kadang-kadang Tuhan juga membuat kita bisu, bukan secara harfiah, tetapi dengan membuat kita berhenti berbicara dan mulai mendengarkan. Ia menempatkan kita dalam situasi di mana kita tidak punya jawaban, supaya kita belajar percaya. Ia membiarkan rencana kita terhenti, supaya rencananya bisa berjalan. Ia menutup jalan tertentu supaya kita mulai berjalan di jalannya. Zakaria menjadi bisu, tetapi ketika saatnya tiba dan Yohanes lahir, mulutnya terbuka, dan yang pertama keluar dari mulutnya adalah pujian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi mereka. Begitulah iman bekerja. Kadang kita harus melewati masa hening, masa kebingungan, bahkan keraguan, sebelum akhirnya kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, Allah setia, ia benar-benar bekerja. Saudara-saudari, dalam setiap kisah kita Allah tidak pernah berhenti berkarya. Bahkan ketika kita ragu, bahkan ketika kita diam, bahkan ketika kita tidak mengerti, ia tetap menuntun rencananya menuju keselamatan. Maka hari ini marilah kita belajar dari Zakaria. Jangan biarkan keraguan membungkam iman kita. Jangan biarkan alasan membatasi kuasa Allah. Dan ketika Allah bertindak di luar dugaan, jangan takut, percayalah. Mungkin di balik keterlambatan doa, di balik kegagalan, di balik hal-hal yang tak masuk akal, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa